Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zamani dengan NIM 25403197, kelas MBS F semester 1. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengantar manajemen Bapak Nur Anwar ME serta teman-teman kelas MBSF yang mungkin melihat video saya, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 3 yang berjudul perencanaan dalam perusahaan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat bisnis kecil di sekitar kita yang awalnya itu ramai banget, tapi kok tiba-tiba pelanggannya itu hilang semua? Nah, dari pernyataan yang saya sampaikan tersebut, itu bukan karena produknya itu tidak bagus atau pemasarannya yang kurang baik, tapi karena satu hal, yaitu kurang matangnya rencana tersebut. Coba kita lihat kenapa UMKM yang gampang kena masalah uang tunai, sementara yang lain santai saja. Apakah bahkan di masa sulit mereka terencana lebih powerful dan tahan banting? Jadi, apa sih rahasia pembeda antara bisnis yang cuma numpang lewat sama bisnis yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan dan tahan banting? Pokok intinya ngono lah. Apa tuh rahasiane? Nah, rahasiane itu satu, yaitu perencanaan. Rahasianya perencanaan. Mengapa toh kok perencanaan itu penting? Perencanaan itu membantu kita mengurangi resiko yang memaksimalkan peluang sukses di tengah pasar yang penuh kejutan itu. Nah, saya akan memaparkan materi yang berjudul perencanaan dalam perusahaan, supaya obrolan kita lebih terarah. Nah, ini ada 6 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu, apa sih perencanaan dalam konteks perusahaan tersebut? Apa prinsip atau dasar perencanaan? Apa untungnya kita mempelajari perencanaan? Terus bagaimana perencanaan masuk dalam siklus manajemen? Terus apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan perencanaan? Terus yang terakhir ada apa yang harus kita ubah dalam cara berpikir kita setelah ini. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan dalam perusahaan. Sebelum kita menjelaskan definisi perencanaan dalam perusahaan, alangkah baiknya saya akan menerangkan apa sih rencana itu. Rencana yaitu adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan perusahaan yaitu suatu bentuk usaha yang bekerja secara tetap terus-menerus dan tujuannya yang bertujuan untuk mencari untung atau mencari laba. Jadi dapat disimpulkan, definisi perencanaan dalam perusahaan adalah proses berpikir yang sistematis untuk mengatur semua sumber daya terbatas di perusahaan demi mencapai tujuan yang besar di masa depan. Gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip dasar perencanaan perusahaan. Yang pertama yaitu ada asas kontribusi ke tujuan, yaitu semua rencana harus mendukung tercapainya tujuan utama perusahaan.
Yang kedua ada asas efisiensi, yaitu rencana harus bisa dicapai dengan biaya sekecil-kecilnya. Yang ketiga asas prioritas atau tujuan, menetapkan tujuan, yaitu tanpa tujuan dan pedoman yang jelas kita tidak bisa mengorganisir atau mengawasi. Yang keempat yaitu asas meluas, perencanaan dilakukan oleh semua level pemimpin, terutama yang tingkat paling tinggi. Yang kelima ada asas premis, yaitu rencana butuh ramalan atau angan-angan masa depan, kira-kira mau arahnya kemana. Terus yang kelima yaitu keenam ya Allah, asas kerangka kebijakan, yaitu rencana harus punya kerangka kerja atau meliputi kebijakan, produser atau program kerja yang tersusun. Setelah kita mempelajari dasar-dasar perencanaan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu keuntungan dan kekurangan dari perencanaan ini. Keuntungan dari perencanaan yaitu membuat pekerjaan lebih teratur dan terarah, meminimal tindakan yang membuang-buang waktu atau tidak produktif, menjadi alat ukur hasil kerja, memastikan fasilitas dapat dipakai dengan maksimal. Dan kekurangannya adalah informasi atau ramalan untuk masa depan itu belum tentu tepat. Terus biaya untuk menyusun rencana yang lengkap bisa sangat besar. Nah, ini yang paling sering terjadi. Rencana bisa menghambat ide baru pegawai karena mereka harus ikut pola yang sudah ada. Rencana bisa membuat tindakan darurat jadi terlambat karena harus lewat produser. Jadi minusnya itu kita harus menjalankan rencana yang kita tulis. Jadi misal kayak kondisinya seperti ini, tapi di rencana kita yang dulu itu kita menulisnya besok harus begini, padahal besok belum tentu kejadiannya itu sama kayak yang kita tulis kemarin gitu. Terus sifat-sifat, lanjut pembahasan selanjutnya ya. Sifat-sifat strategis dalam perencanaan. Sebelum kita melakukan perencanaan, jadi sebelum kita melakukan pengawasan atau pelaksanaan itu, kita yang pertama itu harus ada rencana. Sebelum pelaksanaan pengawasan harus ada rencana. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama kita harus melakukan rencana. Satu, itu langkah pertama, yaitu menentukan tujuan. Kita mau kemana, kita mau ke jalan dohon yang di sembarang, ade kudu duwe planning. Terus yang kedua adewe pengorganisasian, yaitu mengatur tugas, membagi SDM ke kelompok-kelompok yang untuk mencapai tujuan. Nah, setelah yang nomor 2 itu lanjut yang nomor 3, yaitu aksi atau pelaksanaan pergerakan. Nah, setelah kita melakukan rencana, terus kita melakukan membagi job desk, tugas-tugas,